Ini tokoh yang luar biasa. Kalau ada yang tanya istilah filsafat itu dari siapa? Dari Pitagoras. Orang yang pertama kali menggunakan istilah filosofia itu Pitagoras. Sebelum Pitagoras, untuk menyebut orang-orang bijaksana, orang-orang pinter, alim ulama zaman itu, menyebutnya pakai istilah sophos. Sophos itu orang bijaksana. Cuma kemudian waktu Pitagoras ditanya, kamu itu sebenarnya siapa sih? Aku adalah pecinta kebijaksanaan. Rasakan bedanya kata-kata orang bijaksana dengan pecinta kebijaksanaan. Orang bijaksana, apalagi orang yang merasa dirinya bijaksana, itu orang yang sudah berhenti, sudah selesai. Tapi orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan berarti orang yang selalu haus akan kebijaksanaan yang baru. Orang yang ingin selalu tambah kebijaksanaannya. Karena kebijaksanaan adalah sesuatu yang dia cintai. Itu yang pertama. Yang kedua berarti orang ini hidupnya adalah untuk kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ternyata adalah sesuatu yang dia cintai. Orang mencintai sesuatu itu kan mempersembahkan hidupnya untuk yang dia cintai. Beda dengan orang yang mengklaim dirinya bijaksana. Kalau orang yang mengklaim dirinya bijaksana, berarti kebijaksanaan itu dia kendarai untuk kepentingan hidupnya. Oke, ya itu nanti kamu pikir sendiri. Malam ini kita coba mengungkap beliau. Beliau ini apa ya? Kalau bahasa kita mungkin kita menyebutnya wali. Zaman itu tapi wali versi Yunani. Beliau punya torekot juga namanya ya Pitagorean. Jadi beliau punya aliran berpikir namanya Pitagoreanisme. Pitagoras ini anaknya orang kaya, anaknya pedagang permata. Jadi hidupnya terjamin sejak kecil. Cuma memang sebelum beliau dilahirkan, para pendeta di kuil Delphi saat itu sudah meramalkan. Jadi satu ketika ayahnya ini bisnismen, pedagang kemana-mana, satu ketika mampir di kuil Delphi. Kemudian dipanggil oleh salah seorang pendeta di sana. Dibilangin bahwa engkau pulanglah, istrimu nanti akan melahirkan seorang anak yang luar biasa, yang akan jadi panutan di Yunani bahkan di dunia. Dan itu nanti lahirlah, dikasih nama Pitagoras. Pitagoras sejak kecil berguru kemana-mana. Hampir semua orang pinter di Yunani saat itu beliau datangi. Termasuk muridnya Thales, Anaximander, yang dari Anaximander ini dia belajar matematika. Bahkan dari Thales langsung Pitagoras juga belajar. Pitagoras ini nanti dari Thales di privat sendiri. Termasuk kemana-mana. Sempat ke Mesir, bahkan sempat menyaksikan perang Mesir dan Persia. Sempat juga ke India, sehingga ngerti khazanah-khazanah Hindu dan berbagai tempat yang lain. Makanya kalau dari segi wawasan, insya Allah wawasannya sangat luas. Dan
nanti setelah berguru kemana-mana, umur sekitar 40 tahun kembali lagi ke tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya namanya Samos, satu pulau. Di Pulau Samos tidak lama, sekitar 2 tahun, nanti beliau keluar dari Samos karena tidak betah. Penguasa Samos saat itu namanya Perikles, itu dikenal agak tiran, agak otoriter. Dia keluar dari Samos terus tinggal di Kroton Itali. Di situ nanti mendirikan semacam sekolah yang dikenal sebagai sekolah setengah lingkaran. Jadi karena muridnya mungkin duduknya, kalau kalian pas U itu mungkin kayak ngono ya, setengah lingkaran. Dan ini sekolah ini terkenal sekali menyebarkan ajaran-ajarannya Pitagoras. Dan alirannya nanti Pitagorean. Pitagorean itu isinya persis kayak Torekot kalau hari ini. Ada ritual-ritualnya, ada baiatnya, ada pantangan-pantangannya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak boleh bercermin di belakang cahaya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Bahkan Pitagoras nanti dikenal sebagai penganjur vegetarian. Jadi dia tidak mau makan binatang yang punya nyawa. Kemudian dan seterusnya, itu ceritanya panjang, kalau mau silahkan dibaca riwayat hidupnya. Banyak yang sifatnya mitos-mitos, legenda-legenda. Ada yang bilang Pitagoras ini bisa punya banyak karomah. Ya kan tak sebut wali ya berarti dia punya karomah. Ada yang bilang dia bisa satu ketika ada muridnya melihat dia bisa terbang. Satu ketika dia juga dikenal, jadi satu ketika dia ke laut. Kemudian ada nelayan yang kebetulan dapat ikan banyak. Terus Pitagoras bilang, aku bisa menyebut tepat jumlah ikan yang kamu dapat. Nanti kamu hitung, kalau tebakanku benar, lepaskan lagi ikannya ke laut. Ya. Dan terus begitu ditebak, ternyata pas benar. Ikannya dihitung sesuai tebakannya Pitagoras satu, ternyata pas. Uniknya kalau di legenda itu, ketika dilepas, ini kan ikan tadi kan dihitung lama, pastinya banyak yang sudah mati karena kehabisan oksigen. Tapi begitu dilepas ke laut, katanya itu semuanya terus hidup lagi. Jadi silahkan nanti ada beberapa referensi yang bercerita tentang kehidupannya Pitagoras dan mitos-mitos, legenda-legenda tentang beliau. Pitagoras ini menikah, tidak kayak Thales kemarin, cuma menikahnya umur 60. Iya. Iya, tidak apa-apa lah. Jadi tenang aja kamu yang jomblo, ada Pitagoras sampai tua. Menikah umur 60, meninggalnya sekitar umur 80-an. Jadi menikmati hidup pernikahan hanya sekitar 20 tahun. Tapi beliau sempat punya anak 7. Ya. Ya, enggak apa-apa. Kalau laki-laki kan sampai mau meninggal juga masih bisa lah. Ya. Karena kabarnya pasangannya itu ya santrinya sendiri masih sangat muda. Yalah, ada wali karomah ya santri, dia punya santri banyak perempuan. Kalau di beberapa gambar itu dia santrinya banyak yang perempuan. Oke, jadi itu kisah hidup seorang Pitagoras. Ada lukisan yang saya temukan tidak sengaja tentang di antara ritualnya kelompok yang namanya Pitagoreanisme. Jadi ini unik, Pitagoreanisme ini menggabungkan sains, matematika, dan mistik. Itu gabungan yang agak susah.
Hari ini orang modern kan misah-misah. Sains itu yang pakai akal, rasio, empiris. Sementara yang mistik ini pakai rasa, dimensi batin. Pythagoras bisa menggabungkan dua-duanya. Jadi karena memang dia seorang ahli filsafat. Ini kalau di Al-Farabi kayak orang menempuh jalan mistik tapi lewat jalur akal. Jadi ternyata mendaki jalan menuju Tuhan itu tidak selalu harus pakai, kalau bahasanya Ghazali, kolep pakai batin, tapi ada juga yang mendaki jalan spiritual pakai jalur akal. Meskipun mungkin agak lebih berat. Jadi nanti yang agak tragis kalau di cerita-cerita Pythagoras itu meninggalnya. Jadi dia ini banyak musuh. Alirannya sering diincar orang, dianggap aliran sesat oleh pemerintah zaman itu. Sampai kemudian diserbu padepokannya, dibakar, termasuk murid-murid yang ada di dalamnya. Ada yang bilang Pythagoras juga ikut terbakar, ada yang bilang Pythagoras selamat waktu pembakaran itu. Tapi kemudian karena saking sedihnya melihat nasib murid-muridnya terus bunuh diri. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang enggak, Pythagoras ini lari. Cuma begitu dia lari, kok yon larinya ini dikejar-kejar pas kebun kacang. Nah, Pythagoras ini punya pantangan. Dia enggak boleh dekat-dekat sama kacang. Kok yo lari neng kebun kacang, akhirnya dia tidak berani jalan terus. Akhirnya tertangkap dan dieksekusi di tempat. Ada cerita begitu, tapi ceritanya macam-macam. Yang jelas kalau pakai bahasa kita mungkin dia ini seorang martir yang meninggal memperjuangkan keyakinan kebenarannya.